Terima kasih yang masih keep stay tune di 107,9 Radio KFM Kebumen. Masih bareng KNR Universitas SPD dari Kebumen. Jadi berikutnya adalah nomor 5. Wal satu utawi kang nomor gangsal iku alladzina wong akeh. Aduna kang padha nekake sapa alladzina shadaqatihim ing pira shadaqah alladzina ai hukukillah taala, tegese pira-pira hak Gusti Allah ini hubungannya dengan rezeki dan juga zakat Gus. Jadi wong sing arep uli iyu-iyube wong kuwe wong sing padha arep nekaken kepunyaannya dari hasil keringatnya sedekah, tegese dia memang hak Gusti Allah. Ya. Monggo diberikan pencerahan. Jadi seperti tadi, mencintai karena Allah, Ya. terus bersedekah untuk orang-orang Berarti juga yang nih ya. berhak, ya, untuk orang-orang yang berhak itu juga karena dasar cinta. Ya. Jadi orang mau bersedekah itu kan yakin karena cinta kepada sesama. Kalau nggak cinta kepada sesama pasti tidak akan bersedekah, dan cintanya itu karena fillah, karena Allah. Nah, orang-orang seperti ini nih yang akan mendapatkan keteduhan ketika di hari kiamat saat matahari tepat berada di atas kepala. Nah, tentu kita sangat menginginkan hal ini, karena tidak semua orang bisa memiliki, tidak semua orang bisa mendapatkan keteduhan di hari kiamat, justru saat kita membutuhkannya. Makanya subhanallah, orang yang bersedekah tentunya ini harus image-nya yang selama ini kadang-kadang banyak orang yang gagal paham, Ya. itu perlu diluruskan. Banyak orang yang menganggap bahwa orang bersedekah itu nunggu punya uang. Ada lagi yang nunggu kaya. Saya belum kaya, saya tidak akan bersedekah. Saya nggak punya uang, tidak ada yang bisa saya sedekahkan. Padahal kalau menurut definisinya, kita bersedekah dengan apa yang sudah kita terima dari Allah. Apa sih yang sudah kita terima dari Allah? Misalnya senyum pun, itu kan sesuatu yang diberikan oleh Allah. At-tabassum. Makanya gitu, kita punya baju nggak ya, punya sarung nggak ya, atau apapun yang kita sudah terima dari Allah sebagai rezeki kita, maka itu yang bisa kita sedekahkan. Dan ingat bahwasanya orang bersedekah itu akan dibalas dengan 10 kali lipat. Dan as-sadaqah tudfi'ul bala. Ya, jadi sedekah itu bisa menolak bila ini. Makanya yuk coba, ini kayaknya perlu, ini penting nih. Gimana? Untuk lagi rame-ramenya corona ini, Nah ya, yuk kita coba bagaimana kalau bersedekah massal. Yuk kita kumpulkan sedekah orang-orang semua, yuk sedekah gitu. Coba semoga dengan sedekah kita bisa menolak penyakit yang datang ini. Karena apa? Itu bala tadi. Ya, tudfi'ul bala. Jadi insyaallah ketika kita bersedekah, Allah akan menghindarkan kita dari berbagai macam musibah dan penyakit, insyaallah. Oke, kalau itu memang nilainya positif. Ya. Maaf ya, ini tanda kutip juga nanti mohon pencerahan. Lenyong penjena mangkat nganggo motor edek, nganggo mobil edek, tuku bensin dhewe. Keringetku dhewe. Lah kepriwe sih pun pada zakat iki kepriwe, Gus? Ini tanda kutip loh. Karena apa tadi ini kan yang positif. Umpamanya ada sebagian yang belum terbuka dan mungkin ada itu dan sangat mungkin sesekali saya nggak mungkin orang ini sebagai sangat mungkin tanda ya monggo ya, yang namanya mengingatkan saja Gus dengan Allah itu kan menciptakan orang macam-macam. Berarti yang kayaknya model seperti itu kayaknya ada. Kayak. Nah, ini memang kembali kepada hidayah. Iya. Petunjuk Allah, innahu hudallah, bahwa petunjuk adalah milik Allah. Kita hanya saling mengingatkan satu sama lain. Yang jelas gitu. Ketika kita berbicara hukuk tadi, ya. Hukuk. Ya. Ada hak-hak di harta kita. Ya. Ada perkara yang bukan milik kita, bukan hak kita sebetulnya. Hak siapa? Hak orang-orang miskin, hak orang-orang fakir. Itu seharusnya yang namanya hak kita sampaikan kepada yang berhak. Makanya sebetulnya yang punya hak itu siapa? Biasanya yang punya hak itu wanita. Karena sepatunya ada haknya. Itu hak yang tanda kutip. Iya. Jadi ini tapi bukan hak sepatu ini maksudnya. Ya. Jadi orang yang berhak
untuk menerima zakat, orang yang berhak untuk menerima sedekah dan sebagainya. Nah, di dalam harta kita ada hukuk. Ini hukuk kan jamaknya hak. Jadi hak-hak mereka yang harus kita sampaikan, kita penuhi. Yang jelas yang namanya zakat itu kan untuk membersihkan harta kita. Nauzubillah min dzalik wa a'udzubillah. Kadang gini, orang yang sudah nisabnya nggak mau berzakat, orang yang sudah terkena kewajiban nggak mau berzakat, atau orang yang sangat pelit tidak mau bersedekah. Takutnya apa? Karena dia menahan hak orang fakir dan miskin itu tadi, atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Kita khawatirnya apa? Ada afatnya, ada akibatnya begitu. Jadi banyak sekali akibat yang bisa ditimbulkan karena hartanya tidak bersih. Maka bisa jadi justru hartanya itu menjadi bumerang, menjadi senjata makan tuan itu bagi orang-orang yang tidak mau bersedekah dan tidak mau berzakat. Jadi Masya Allah, makanya kita yuk saling mengingatkan bahwasanya hak-hak orang ini harus dipenuhi agar harta itu juga untuk kepentingan kita. Untuk kepentingan kita agar harta kita bersih, agar diri kita bersih. Ketika kita menunaikan zakat mal, maka kita berarti membersihkan harta kita. Ketika kita memberikan zakat badan atau zakat fitrah, berarti kita membersihkan diri kita. Nah, jadi seperti halnya orang mandi lah. Ya. Ketika ada orang tua memerintahkan anaknya untuk mandi, itu bukan kepentingan orang tua, tapi kepentingan anak itu sendiri. Agar badannya bersih, sehat, wangi, ya dan seterusnya. Makanya, yuk bersihkan harta kita dari perkara-perkara yang bukan hak kita. Tunaikan zakat dan berikan sedekah semampu kita. Ya, terima kasih Kiai Agus Nur Fauzan KNF yang ada di KFM Gimben. Ya. Satu pertanyaan udah masuk ya. Dan satu lagi dari bocor nanti. Ya. Ini sebenarnya kemarin, tapi udah limit sekali. Ya. Makanya Ibu Ari, saya mohon Bu sabar dibanding dan besok. Ibu Ari bisa jagoan nih biasanya. Jagoan, ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah menguak krim atau kejahatan juga suatu ilmu? Sebaiknya kita bersikap bagaimana dengan adanya contoh kejahatan yang terjadi. Salahkah kalau kita benci kejahatan? Terima kasih. Ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang cara untuk menguak suatu kriminalitas, crime ya, kejahatan dan sebagainya, itu justru termasuk ilmu yang fardhu kifayah. Karena apa? Itu untuk menegakkan sebuah hukum, menegakkan keadilan yang harus ditegakkan ini. Dan ada bukti fisik misalnya. Iya, itu harus. Bukti lah jelas. Makanya ini, ketika ada perangkat hukum ya seperti kepolisian atau hakim atau jaksa, mereka tentu akan belajar tentang bagaimana cara menguak sebuah kejahatan, crime. Nah, ketika itu maka dia tentunya dituntut untuk menguasai ilmunya agar bisa menuntaskan suatu perkara hukum dengan baik. Menuntaskan suatu perkara hukum dengan baik. Tanpa ilmu tentunya perkara kriminal itu tidak akan dituntaskan dengan baik. Jadi insya Allah ketika belajar ilmu itu maka hukumnya fardhu kifayah. Di antara kita harus ada yang bisa memahami tentang ilmu untuk menguak tentang kejahatan. Nah, ini tadi benci dengan kejahatan. Itu boleh tak? Itu harus. Kita harus benci kemunkaran, walaupun kita tidak boleh membenci manusianya. Karena apa? Yang namanya seorang mukmin itu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang namanya seorang mukmin itu harus memerintahkan kebaikan ya dan mencegah keburukan. Makanya yuk sama-sama kita benci kejahatannya tapi kita tidak membenci orangnya.